Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rehan Alrida dari jurusan Manajemen Bisnis Pariwisata Vokasi UI dengan NPM 25066599793. Di kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang Pantai Kuta Mandalika di sekitar sirkuit internasional Pertamina Mandalika yang berada di Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Potensi pariwisata di Pantai Kuta Mandalika meliputi keindahan alam, baik di pantai, bukit, maupun bawah laut, dan atraksi wisata olahraga berupa sirkuit, sementara industri kreatif berkembang melalui seni budaya, kerajinan, dan kuliner khas Lombok. Sirkuit Mandalika sebagai pusat aktivitas berfungsi sebagai daya tarik utama yang mendorong pengembangan berbagai fasilitas pariwisata dan industri pendukungnya. Untuk Pantai Kuta Mandalika memiliki SWOT. Yang pertama, strength atau kekuatan, yang dimana terdapat keindahan alam dan pantai, yang dimana Pantai Kuta Mandalika ini memiliki pasir putih panjang lebih dari 7 km, air laut jernih dan ombak stabil yang cocok untuk surfing dari pemula hingga profesional. Dan yang kedua, ada keunikan budaya. Terdapat tradisi lokal seperti upacara Bau Nyale dan Desa Sade yang memperkenalkan budaya Sasak. Terus yang ketiga, ada akses strategis dekat dengan Bandara Internasional Lombok dan infrastruktur Kek Mandalika memudahkan wisatawan mencapai lokasi. Yang terakhir, potensi event pariwisata. Sirkuit Mandalika menghadirkan event internasional seperti MotoGP dan WSBK yang meningkatkan daya tarik sport tourism. Yang kedua, ada kelemahan atau weakness, yang dimana infrastruktur belum maksimal. Beberapa area jalan, sanitasi, dan fasilitas publik masih perlu peningkatan. Yang kedua, manajemen sumber daya manusia yang terbatas. Kurangnya tenaga terampil di sektor pariwisata, termasuk pengelolaan keamanan, pelayanan, dan infrastruktur surfing. Terus yang terakhir, pengelolaan aktivitas kurang terintegrasi. Aktivitas surfing dan event wisata kadang belum terpantau dengan baik, berpotensi menimbulkan tumpang tindih zona atau isu keselamatan. Yang ketiga, ada peluang atau opportunities, yaitu yang pertama, pariwisata internasional. Keberadaan sirkuit internasional dan prestis event internasional menarik wisatawan mancanegara. Terus, investasi dan pengembangan bisnis, yang dimana ada peluang investasi dari investor lokal maupun asing untuk hotel, resort, restoran, hingga jasa wisata. Terus yang terakhir, penguatan pariwisata berkelanjutan, yang dimana partisipasi masyarakat lokal dalam pengelolaan dan promosi wisata dapat meningkatkan manfaat ekonomi dan sosial. Terus yang terakhir, dari segi ancaman atau threats, yaitu bencana alam dan lingkungan, yang dimana bisa terjadi risiko gempa bumi, tsunami, dan degradasi lingkungan dapat mengancam keamanan dan daya tarik wisata. Terus persaingan destinasi wisata, kompetisi dengan Bali, Gili Trawangan, dan destinasi lain di Indonesia. Terus yang terakhir, dampak sosial. Perubahan terhadap mata pencaharian lokal akibat pembangunan sirkuit, ketimpangan sosial, atau kebijakan pemerintah yang tidak merata dapat menyebabkan dampak sosial. Dari analisis SWOT tadi, terdapat suatu ide perbaikan untuk pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif pada pariwisata Pantai Kuta Mandalika. Yang pertama, penguatan sumber daya manusia lokal. Terus yang kedua, pengembangan infrastruktur dan fasilitas. Yang ketiga, pengembangan produk pariwisata dan kreatif. Yang keempat, pengelolaan dan keberlanjutan lingkungan. Yang kelima, kolaborasi multi-stakeholder. Yang terakhir, yang keenam, promosi pariwisata dan ekonomi kreatif. Permintaan pariwisata di Pantai Kuta Mandalika meningkat karena keindahan alamnya seperti pantai berpasir putih, air laut jernih, dan lanskap perbukitan hijau. Pada Pantai Kuta Mandalika terdapat penawaran pariwisata yang mencakup berbagai aktivitas wisata bahari, budaya, dan alam seperti snorkeling, selancar, dan menikmati pemandangan sunset di Bukit Merese.
Selain itu, kawasan ini juga menawarkan wisata budaya melalui kunjungan ke desa adat suku Sasak seperti Desa Sade, serta pengalaman menikmati hidangan lokal di restoran dan kafe yang tersedia. Untuk kemudahan pengunjung, tersedia paket wisata harian dan akomodasi yang beragam, mulai dari homestay hingga resort mewah. Pantai Kuta Mandalika ini memiliki dampak yang positif dan juga negatif pada ekonomi. Yang pertama yaitu dari segi dampak positif, yaitu seperti peningkatan devisa negara, penciptaan lapangan kerja baru, peningkatan pendapatan masyarakat lokal, terutama di bidang kuliner dan usaha kecil, dan stimulasi pertumbuhan ekonomi melalui sektor lain seperti perhotelan dan transportasi. Dan juga yang dari dampak negatifnya, sisi negatifnya, yaitu seperti ketimpangan sosial, ekonomi, dan kenaikan harga yang perlu dikelola dengan baik. Pantai Kuta Mandalika yang terletak di Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat atau NTB ini telah ditetapkan sebagai kawasan ekonomi khusus pariwisata sejak tahun 2017. Pengembangannya dilakukan secara terintegrasi dan dikelola oleh PT Pengembangan Pariwisata Indonesia, sebuah badan usaha milik negara BUMN. Konsep pengembangan di Mandalika tidak hanya fokus pada pariwisata massal, tetapi juga memanfaatkan kekayaan budaya dan alam setempat untuk mengembangkan industri kreatif. Hal ini menjadikan Mandalika sebagai destinasi yang unik dan berdaya saing global. Demikian jurnal tentang Pantai Kuta Mandalika yang terletak di Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.